Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pak Aldi berharap kalian semua tetap sehat dan semakin bersukacita mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar kita hari ini, Pak Aldi akan memimpin kita terlebih dahulu dalam devosi hari ini. Ya, sebelumnya mari kita semua berdoa. Anak-anak lipat tangannya, Pak Ali akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau membangunkan kami dari tidur kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan, tolong kami pada saat hari ini kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau mau tolong kami agar kami bisa memahami setiap firman yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama, dan juga kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni dosa dan salah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke anak-anak, kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari kitab 1 Samuel ya, pasal yang ketiga. Di sini judulnya itu tentang Samuel terpanggil, ya, Samuel terpanggil. Nah, di sini itu cerita tentang Samuel ini dari ayat yang ke-1 sampai ayat 21, ya, 21. Tapi kita akan sama-sama membacanya dari mulai dari ayat 9 ya sampai ayat yang ke-11 ya. Kita akan fokus tentang firman Tuhan kepada Samuel ya, kita akan fokus di situ saja ya. Dan Pak Ali harap anak-anak tidak hanya mendengar, tapi anak-anak juga bisa mengambil Alkitab dan mengikuti membaca dari rumah ya, rumah masing-masing. Oke, nah, Pak Ali akan membaca ayat yang ke-9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Oke anak-anak, jadi tema devosi kita hari ini adalah Tuhan kembali berfirman ya. Kalau kita lihat di ayatnya yang pertama ya, di situ dikatakan bahwa Samuel ini ya, dia masih muda tetapi sudah menjadi pelayan di rumah Tuhan ya, di rumah Tuhan. Nah, kemudian di situ dikatakan juga bahwa pada masa itu ya, pada masa itu firman Tuhan itu jarang ya, dan penglihatan pun tidak sering begitu ya. Jadi Tuhan sedang berdiam diri ya kepada bangsa Israel ya. Pada saat itu Samuel ini dia tinggal bersama Imam Eli ya, dia tinggal bersama Imam Eli ya, dia membantu Imam Eli untuk mengurus bait Allah ya, mengurus bait Allah. Nah, Imam Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik ya, karena pada saat itu si Imam Eli ini dia sudah tua ya, dia sudah tua, jadi matanya itu sudah kabur dan sudah tidak bisa melihat dengan baik lagi ya. Nah, dia sedang berbaring di tempat tidurnya ya. Kemudian Samuel juga sedang berbaring ya, dia tidur di kamarnya juga. Nah, kemudian Samuel mendengar Tuhan memanggil ya, Tuhan memanggil Samuel. Nah, di dalam bacaan ini dikatakan bahwa Tuhan memanggil Samuel 3 kali ya. Tuhan memanggil Samuel 3 kali, dan Samuel berpikir bahwa yang memanggil dia adalah Imam Eli ya.
karena dia tinggal bersama Imam Eli. Samuel berpikir bahwa yang memanggil dia adalah Imam Eli. Kemudian 3 kali ya Tuhan memanggil, 3 kali juga Samuel pergi bertanya kepada Imam Eli. Nah, pada saat yang ketiga kalinya itu ya Imam Eli sadar bahwa Imam Eli tahu bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan ya, sehingga Imam Eli berkata bahwa pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Ya, kemudian si Samuel ini kembali tidur ya, kembali pergi ke kamarnya, kemudian tidur, dan Tuhan kembali memanggilnya ya. Tuhan kembali memanggilnya, tadi sudah kita baca sama-sama ya, Tuhan memanggilnya. Nah, kemudian Samuel menjawab seperti apa yang dikatakan Imam Eli kepadanya ya. Kemudian Tuhan berfirman kepada dia bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu terhadap bangsa Israel. Nah, bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada Imam Eli juga ya. Apabila kita baca di kitab-kitab sebelumnya ya, dikatakan bahwa anak-anak Eli berbuat dosa ya, mereka menghujat Allah ya, dan Imam Eli ini tidak menegur ya, tidak memarahi anak-anaknya ya, sehingga Allah mengatakan bahwa Allah akan menghukum Imam Eli dan juga anak-anaknya, seperti itu ya. Sejak saat itu Samuel semakin sering mendengar suara Tuhan karena Samuel taat dan setia kepada Tuhan, dan Samuel tumbuh menjadi orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Dia percaya dan taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan mempercayakan dia mempercayakan Samuel ya menjadi nabi ya. Nabi pada saat itu adalah pembawa pesan Allah ya. Allah mempercayakan dia menjadi seorang nabi untuk bangsa Israel ya, agar bangsa Israel pun bisa mendengar suara Tuhan melalui Nabi Samuel ini ya. Oke anak-anak, dalam kisah ini kita melihat bahwa Allah memanggil Samuel sebanyak 3 kali ya. Kita bisa lihat di ayat 5-9 ya. Di situ Allah memanggil Samuel sebanyak 3 kali, dan Samuel terbangun 3 kali ya, dan dia mengira bahwa Imam Eli yang memanggilnya. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya hal ini memperlihatkan kita bahwa Allah sedang membentuk kepekaan akan suara Tuhan dalam hati Samuel. Nah, jadi pesan dari firman Tuhan ya, yang hari ini sudah kita baca bersama-sama mengajarkan kita untuk belajar peka terhadap apa yang ingin Tuhan kehendaki atau Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita ya, bagi diri kita ya, seperti Samuel ya, seperti Samuel. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita belajar untuk peka terhadap apa yang mau Tuhan sampaikan bagi kita ya, atau apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita. Nah, mungkin berbeda dengan pada zaman dulu ya, yang pada saat Samuel Allah menampakkan diri langsung ya kepada Samuel, dan Allah langsung berbicara kepada Samuel. Nah, kalau saat sekarang ya, bagaimana cara kita melatih diri kita untuk peka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ya? Caranya adalah kita harus membaca Alkitab ya. Di sini banyak sekali firman Tuhan ya, perkataan Allah yang Allah ingin agar kita belajar dan kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah bagi diri kita ya. Nah, tidak hanya membaca, tapi kita juga harus melakukan ya, belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi seperti Samuel ya, Allah berkehendak agar dia menjadi nabi ya,
untuk membawa firman Allah ya kepada bangsa Israel ya, seperti itu. Nah, demikian devosi kita hari ini. Pak Aldi harap firman yang sudah kita dengar sama-sama tidak hanya didengar, tapi kita juga melakukan ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Pak Aldi akan tutup devosi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami baca bersama dan boleh kami renungkan bersama-sama. Biarlah apa yang telah kami dengar tidak lalu begitu saja, tapi boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami, boleh kami ingat terus dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan kami untuk selalu peka terhadap apa yang ingin Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, agar kami tahu apa yang harus kami perbuat selama kami hidup di dunia ini ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, tolong kami mau memulai aktivitas belajar mengajar. Biarlah Tuhan yang memimpin kami agar kami dapat memahami, mengerti setiap pembelajaran hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian devosi hari ini. Pak Aldi berharap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Bye.